I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scoping cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandri Pratiwi, prodi akuntansi semester 6 kelas pagi. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang akuntansi pemerintah untuk memenuhi tugas individu saya. Untuk materi, saya mengambil referensi dari salah satu buku akuntansi pemerintahan yang penulisnya dosen saya sendiri, yaitu Bapak Syarizal Hidayat SEMAK. Materinya saya ambil dari buku ini semua. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari buku ini, dan selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja saya akan mulai menjelaskan materi yang ada di dalam video pembelajaran tentang akuntansi pemerintah. Bab 1, latar belakang akuntansi pemerintahan. Di era globalisasi sekarang ini dituntut untuk meningkatkan performa untuk menuju ke persaingan tingkat dunia yang sudah semakin ketat. Tuntutan reformasi yang semakin hari semakin meningkat untuk berpengaruh kepada semua bidang, tidak terkecuali akuntansi. Akuntansi pemerintahan bisa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pelayanan jasa guna menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, ikhtisar, dan juga transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran dari informasi keuangan tersebut. Yang kedua itu ada karakteristik akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis, yaitu yang pertama, tidak ada laporan laba pada akuntansi pemerintahan. Yang kedua, membukukan anggaran saat anggaran tersebut sudah dibukukan. Yang ketiga itu ada akuntansi pemerintah bisa memakai dana lebih dari satu jenis. Yang keempat itu pembukuan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan juga hasil operasional. Dan yang terakhir memiliki sifat rigid disebabkan ketergantungan kepada peraturan undang-undang. Yang ketiga ada tujuan akuntansi pemerintah itu ada 3, yaitu yang pertama akuntabilitas, untuk menjadi perhatian bagi pengguna sumber daya yang digunakan secara efisien, kebijaksanaan, dan juga ekonomi serta efektif. Yang kedua itu ada manajerial, yaitu untuk menjalankan fungsi manajerial dalam merencanakan dan menyusun anggaran negara atau APBN dan juga strategi di sektor pembangunan. Dan yang terakhir itu ada pengawasan, untuk mengawasi proses keuangan negara agar bisa diperiksa dengan mudah oleh lembaga-lembaga keuangan seperti BPK. Yang keempat itu ada ruang lingkup akuntansi pemerintah. Perkembangan akuntansi pemerintah memang tidak secepat dunia akuntansi bisnis. Hal ini tentu saja disebabkan karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis tersebut yang tidak banyak terjadi perubahan di dalamnya. Tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya laporan keuangan membuat akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan juga laporan keuangan. Perbedaan perilaku akuntansi pemerintahan juga akuntansi bisnis ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari lembaga keuangan tersebut. Itu tadi materi dari bab 1 tentang latar belakang akuntansi pemerintah. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan di bab kedua tentang pencatatan keuangan negara. Yang pertama itu adalah latar belakang. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 dan menggantikan akuntansi penanggalan Belanda. Akuntansi dengan basis kas memang memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Akuntansi berbasis kas ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan informasi mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran, dan juga aset dan kewajiban tidak tersaji dengan maksimal. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut.
Yang pertama itu ada objek, yaitu semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan, dan kegiatan moneter, fiskal hingga kekayaan negara yang dikelola dengan dipisahkan. Yang kedua itu ada subjek, yaitu keuangan negara yang terdiri dari semua objek yang dikuasai oleh negara, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara. Yang ketiga itu ada proses, yaitu keuangan negara adalah semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengolahan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Dan yang terakhir itu ada tujuan. Keuangan negara berdasarkan tujuan mempunyai arti bahwa sebuah kegiatan dan juga kebijakan memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas penilaian serta penguasaan objek dari keuangan negara tersebut. Yang C ada sub berbasis akrual. Yang D itu berisi tentang kelebihan sub berbasis akrual. Maaf itu salah, dapat kalian baca sendiri soalnya waktu yang tidak memungkinkan. Yang E itu kekurangan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, bisa kalian baca sendiri ya, di pause. Dan yang terakhir itu ada uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual. Dan uraian laporan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua itu ada laporan perubahan sisa anggaran lebih. Yang ketiga itu ada neraca. Yang keempat itu ada laporan operasional. Yang kelima itu ada laporan arus kas. Yang keenam laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang terakhir, yaitu bab 3 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. A. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasanya laporan keuangan dalam sebuah perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Prinsip akuntansi berlaku umum menggunakan acuan dari berbagai macam sumber, di mana salah satunya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari. Yang pertama itu ada prinsip akuntansi mendapatkan pengakuan dan juga pengatur standar dari IAI. Yang kedua itu ada pernyataan dari lembaga, badan hingga pakar dalam pelaporan keuangan yang menimbang isu-isu akuntan dan prakteknya serta berlaku secara umum. Yang keempat itu ada pernyataan dari lembaga. Yang kelima itu ada praktek dan pernyataan resmi yang tersebar secara luas. Yang B itu ada standar akuntansi pemerintah, bisa kalian baca sendiri ya. Yang C ada kerangka konseptual akuntansi pemerintah, bisa kalian baca juga sendiri soalnya waktu saya sangat sedikit. Yang D ada strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang, itu ada 4, yaitu yang pertama itu ada evolusioner, yaitu pendekatan yang dilakukan sebagai perbuatan standar dalam menentukan pengembangan standar akuntansi tanpa adanya pengaruh dari manapun termasuk dari luar negeri. Yang kedua itu ada transfer teknologi, yaitu pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi bisa dilakukan melalui kegiatan akuntan internasional dan juga perusahaan multinasional. Yang ketiga itu ada standar akuntansi internasional, yaitu pendekatan dengan cara bergabung bersama International Accounting Standard Board atau IASB guna menerapkan ketentuan mereka di dalam standar akuntansi negara. Dan yang terakhir itu ada strategi situasional, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan standar akuntansi yang berdasarkan analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju dan juga latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Yang E ada kerangka konseptual SAP memiliki ciri penting, yaitu yang pertama itu ada ciri utama struktur pemerintah, yang dalamnya itu ada yang pertama bentuk umum pemerintahan dan juga pemisahan kekuasaan di sektor pemerintah. Yang kedua itu ada otonomi pemerintahan. Yang ketiga itu ada pengaruh dari proses politik, dan yang terakhir itu ada pajak dan pelayanan. Dan yang selanjutnya itu ada ciri keuangan pemerintah yang memiliki pesan penting untuk pengendalian, yang di dalamnya ada yang pertama ada anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, yang kedua ada investasi dalam aset tidak langsung yang bisa menghasilkan pendapatan, yang terakhir itu ada pemakaian akuntansi dana dengan tujuan pengendalian. Baiklah, itulah penjelasan video pembelajaran tentang akuntansi pemerintahan
yang saya ketahui untuk memenuhi tugas saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.